Bagaimana membangun visi keluarga dakwah katanya. Visi keluarga ya, maaf, yang kokoh berbasis akidah, ya, terutama mungkin keluarga dakwah, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, gimana ya? Kalau kita lihat orang tua sekarang ya, secara umum jangankan bicara keluarga dakwah. Mereka pembicaraannya apa sih sehari-hari dibicarakan di keluarga? Kebanyakan adalah urusan dunia gitu. Padahal dalam surat Tur ayat 2526 sok Mang Robi dibuka. Atur ayat 2526. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut diazab. Ayat yang kedua, 6-nya, Ustaz. Ayat yang ke-27-nya. 25-nya, sok 25-nya. Oh, 25 ya. Sebentar. Ayat 25, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lainnya sambil tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut diazab. Ini ya, ini cerita bagaimana penghuni surga yang masuk surga sekeluarga, kemudian sering bertemu, berceritalah mereka. Kok bisa semuanya ke warga ke surga gimana? Diceritakanlah dulu kami ketika di dunia selalu bicaranya itu konteksnya. Bagaimana untuk menghindari murka Allah, untuk menghindari azab Allah. Itulah konteksnya gitu. Sementara ini pembicaraan itu sangat minim. Jangankan bicara di keluarga umum, gitu. Bahkan di keluarga yang disebut dengan juru dakwah pun juga ternyata sangat minim. Ya kan, karena kesibukan orang tuanya di luar. Sampai ada seorang anak yang tidak mau mendapat calon suami seperti ayahnya. Gitu. Padahal ayahnya juru dakwah luar biasa kemana-mana. Ada ungkapan itu. Saya nggak mau seperti Abi gitu. Bahkan sempat cerita juga dapat cerita ada seorang anak yang protes kepada abinya yang kesibukannya luar biasa sehingga dia murtad dari agama Islam. Ada murtad dari agama Islam. Ya. Anak seorang juru dakwah. Nah, ini harus kita sikapi dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Maka saya katakan penting sampai 4 kali itu di situ gitu. Penting gitu. Mudah-mudahan saat lama sebagai guru kami bisa menambahkan. Kalau Ustaz. Mohon berkenan Ustadz Muaz menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dalis. Ya tadi nih ya yang mempelajari parenting ibu-ibu, ini mohon bersabar ibu ya. Jadi ibu harus kayak minum pil 3 kali 2 tablet sehari gitu. Artinya ngomong ke bapaknya, Pak yuk ikut parenting, Pak yuk ikut parenting, Pak yuk ikut parenting gitu. Ngomongin terus bareng. Kemudian cari pelatihan-pelatihan yang sekarang tuh pelatihannya nggak boleh hanya sepasang, nggak boleh hanya satu orang gitu. Banyak sekarang pelatihan parenting yang harus dua-duanya hadir gitu. Ini saya alami sendiri, alhamdulillah istri saya menjadi orang yang rewel gitu. Di balik rewelnya saya bersyukur gitu kan. Kadang kita lagi sibuk-sibuk dipaksa harus hadir. Terakhir itu ketika Kang Ismir sama istrinya tuh lagi bicara di Zoom ya, homeschooling, saya dipaksa sama istri saya suruh nonton bareng nonton bareng gitu kan. Jadi memang istrinya harus rewel gitu ya. Tapi memang kalau suaminya masih bersih hatinya gitu ya, masih punya niat baik, harusnya nggak boleh marah gitu. Kalau punya istri rewel tuh harusnya mah bersyukur, alhamdulillah istri saya rewel gitu kan, ngingetin segala macem gitu. Dan nggak boleh marah suami dalam kondisi apapun nggak boleh marah. Kalau istri ngajakin kebaikan mau gimana, alasan apa mau marah gimana, kebaikan kan gitu. Waduh, kalau sampai diajak marah itu udah keterlaluan menurut saya. Berikutnya ini yang paling penting nih, yang terakhir tadi ya soal orientasi ya, bahwa ada temuan udah cukup lama dari beberapa penelitian juga, karena udah lama lembaganya saya lupa, bahwa di antara problematika keluarga yang terbesar persentase sebabnya adalah disorientasi. Artinya calon pasangan itu nggak tahu persis tujuan apa untuk berkeluarga. Mohon maaf gitu ya, yang kebanyakan tujuannya hanya satu, itu urusan kasur gitu. Nauzubillah. Dan kadang ya Allah,
bercandanya penghulu kalau lagi akad nikah itu dikesanain mulu bercandanya gitu. Seolah-olah yang namanya nikah itu orientasinya hanya urusan kasur gitu ya. Dari sekian banyak hanya urusan menghalalkan lawan jenis. Kalau itu yang terjadi wajar saja, terjadi berbagai macam problematika. Bahkan ada seorang terkenal artis ya, begitu malam pertama langsung minta cerai, besok paginya cerai. Karena mungkin dari awal tujuan pernikahan adalah menghalalkan hubungan lawan jenis, dan dia sudah punya hayalan-hayalan di malam pertama seperti apa, nikmatnya perawan dan sebagainya, terus dia mungkin merasakan pasangannya tidak perawan dan sebagainya, terjadi kekecewaan luar biasa, dan cinta hanya semalam, besoknya cerai. Itu karena disorientasi gitu ya. Dari sekian banyak Allah minta dalam kita itu di berumah tangga berbagai macam orientasi, berbagai macam target, sasaran dan tujuan, yang dipahami cuma satu. Nah, maka membangun visi ini sangat penting, artinya kita kembali lagi mengingatkan berbagai ayat-ayat Allah dalam Quran dan Sunnah, seperti apa sih Islam mengajarkan kita tentang masa depan keluarga. Mau ngapain sih kita nikah kan gitu ya. Kalau ternyata hanya prosesi awalnya saja yang dianggap itu, wah mohon maaf ya, besar-besaran segala macam, padahal di situ ada rambu-rambu ya, sampai makan juga diatur kok dalam pesta perkawinan, harus mengundang orang-orang miskin, orang-orang anak yatim dan sebagainya. Jadi makanan yang paling jelek kata Nabi, makanan dalam pesta perkawinan, jika hanya diundang orang-orang kaya saja. Betapa dahsyatnya ajaran Islam bahwa yang namanya sakral, yang namanya khusyuk dan sebagainya bukan rame gitu ya, tetapi dekatnya dengan ajaran Islam, dekatnya dengan syariat Allah, itulah yang akan mengantarkan kita kepada visi. Dan sebelum saya akhiri, ayat yang paling keras dalam Al-Quran adalah soal orientasi, soal visi dan misi. Ayatnya dikawal dengan 2 kali kata-kata ittaqullah, sering dibaca oleh para imam. Surat Al-Hasr ayat 18. Saya katakan ayat satu-satunya yang paling keras di dalam Al-Quran adalah soal visi, soal bagaimana kita memandang ke depan. Yang di tengah-tengahnya ini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang di sininya ittaqullah, ittaqullah. Coba ya kita lihat ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali itu. Apa yang dijepit tengah-tengahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masingmu hendaklah pikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Para mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud ghad atau hari esok itu adalah sampai hari kiamat. Artinya seluruh tindak tanduk kita harus punya target sampai hari kiamat. Bahkan Allah sering ngajarin itu pada kita. Misalnya bagaimana Allah membuat gambaran-gambaran tentang isinya surga, tentang bidadari, tentang air, tentang sungai, tentang susu, tentang madu dan sebagainya, supaya kita punya gambaran ke depan. Bahkan ketika amalan-amalan tertentu juga Allah ngajarin kita agar kita bisa memilih pintu surga yang mana. Misalnya puasa, pintu surga Ar-Rayyan misalnya. Itu artinya Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap saat kita harus punya pandangan jauh ke depan. Begitu juga ketika di dalam berkeluarga. Nah, angka itu ternyata membuktikan, angka penelitian itu membuktikan lebih dari 80% perceraian dan keretakan rumah tangga disebabkan oleh disorientasi, nggak ngerti tujuan berkeluarga. Nauzubillah. Semoga ya saudara-saudaraku, sahabat imani, yuk kita siapkan. Dulu guru ngaji saya memberikan sederhana aja gitu ya. Yang pertama harus baca Fiqhus Sunnah jilid 7 katanya. Dulu kan Fiqhus Sunnah dibagi terjemahannya 14 jilid gitu ya. Harus tamat dulu, jangan coba-coba mau nikah sebelum tamat. Saya baca sampai tamat, saya maju lagi, masih ada lagi gitu ya. Dulu buku-buku pernikahan tuh masih jarang banget gitu. Satu lagi, kalau ini satu bolehlah ngajuin. Apa itu bukunya? Dulu namanya Merawat Cinta Kasih, Dr. Ali Akbar. Tapi kalau sekarang mah udah bertebaran ratusan buku tebal-tebal kado pernikahan. Wah, subhanallah, orang-orang sekarang mah
Dulu kita bukunya aja sulit gitu ya. Tapi kita serius banget nih. Mau ngajuin proposal, ditolak sama guru kita. Gara-gara ditanya visi misi, kita kagak ngerti gitu. Pelengak-pelengok, aduh suruh mundur lagi. Ditolak proposal kita, baca Fiqh Sunnah Jilid 7, baca buku Merawat Cinta Kasih. Dan sampai hari ini saya sangat terkesan baca buku Dr. Ali Akbar itu ya. Kalau model Ustadz Daris nih, Ustadz senior udah pasti kenal banget dah sama buku itu dulu ya. Itu buku wajibnya para aktivis sebelum nikah wajib baca buku Merawat Cinta Kasih Dr. Ali Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jawaban dari kedua guru kita makin memantapkan kita untuk kembali mereview, ya, memantapkan kembali visi kita, ya, tentang keluarga kita, terutama keluarga dakwah kita, agar apa? Tadi keluarga kita makin kokoh dan kita bisa melahirkan generasi yang hebat.